barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kalimat Tuhan tidak memandang orang sedang berbicara tentang Tuhan itu adil. Kalau saudara lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ada upah bagimu. Tapi saudara yang disuruh melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan, tidak mau. Tuhan itu adil, dia tidak pandang orang, karena Tuhan itu tidak bisa disogok. Kalau Tuhan bisa disogok, woi bahaya saudara. Tapi Tuhan kita tidak bisa disogok. Manusia bisa disogok dengan uang, Tuhan tidak bisa disogok dengan uang. Amin. Jadi saudara, kalau diberikan kesempatan bagi kita untuk melayani sungguh-sungguh. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, nah kita akan bahas ayat ini. Sebelum kita masuk untuk membahas ayat ini, saudara, jelas yang saya ingin tambahkan, kalau bicara tentang panggilan, maka ada panggilan yang umum, ada juga panggilan yang khusus. Panggilan yang umum itu misalnya panggilan melayani dalam hal memberitakan Injil. Itu panggilannya umum bagi siapa saja. Panggilan memberitakan Injil itu tidak hanya bagi pendeta atau orang-orang tertentu, saudara. Panggilan untuk memberitakan Injil itu tertuju kepada semua orang. Itu panggilan secara umum. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius pasal 28 ayat 19 dan seterusnya. Itu namanya panggilan secara umum. Kita semua diminta untuk memberitakan Injil, bukan di orang tertentu, jabatan tertentu saja, ya secara khusus pendeta saja yang memberitakan Injil, tapi semua kita. Tugas memberitakan Injil tidak sekedar tugas pendeta, tapi tugas semua orang percaya. Itu tugas semua orang percaya. Kalau Anda mengaku percaya kepada Yesus, saudara, ya, maka kita orang-orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan, yang mengalami kasih karunia Allah, saudara, kita harus memberitakan Injil. Tidak bisa tidak. Tapi ada yang namanya panggilan khusus, saudara. Nah, panggilan khusus inilah, saudara, yang memang tidak semua harus jadi pendeta. Ada yang dipanggil jadi pendeta, ada yang dipanggil jadi polisi, ada yang dipanggil jadi pengusaha, ada yang dipanggil jadi dokter, dan lain sebagainya. Itu panggilan-panggilan khusus. Tapi dalam semua panggilan-panggilan ini, saudara, kembali lagi Kolose 3:23, Tuhan harus dimuliakan. Amin. Bukan hanya pelayanan pendeta yang berkhotbah saja yang Tuhan terima. Pelayanan dari nantinya teman-teman, Tuhan tetapkan Anda di pelayanan-pelayanan tertentu, tidak hanya menjadi seorang pendeta, mungkin seorang polisi, ya, atau pengusaha. Semua polisi, pengusaha itu pendeta juga. Polisi dalam Tuhan, pengusaha dalam Tuhan. Nah, itu saudara, ya, dokter yang cinta Tuhan. Nah, ini luar biasa, saudara. Panggilan kita adalah memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil, kita harus menyatakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara. Ya, ini menarik, saudara. Yang dokter, sebagai dokter yang memuliakan Tuhan. Sebagai seorang polisi, jadilah polisi yang memuliakan Tuhan. Ya. Sebagai seorang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang memuliakan Tuhan. Sebagai seorang murid, jadilah seorang murid yang memuliakan Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa untuk hal apa saja, saudara, kita harus memuliakan Tuhan. Ya, dalam hal makan minum saja harus memuliakan Tuhan, apalagi hal-hal yang lain. Misalnya 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31 bilang begini, saudara, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa saja yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk kemuliaan Allah, untuk menyenangkan Tuhan. Dalam hal makan, saya harus memuliakan Tuhan, harus menyenangkan Tuhan. Ya, pastikan Anda makan berdoa, ya, bukan langsung langsung fafak habis. Saudara, ada tuh binatang, ya, minta maaf, anjing, saya lihat di TikTok, dia nama siapa, lupa itu anjing penama, ya, itu berdoa, dia bentuk, berdoa, dia berdoa dulu, baru makan. Kalau saudara baru lihat KFC, tambah dia mau ke float, berdoa langsung fafak, gitu, saudara jawab sendiri, saudara, di anjing mana lebih baik? Jadi makan itu berdoa, saudara. Nah, dalam hal makan saja harus memuliakan Allah, saudara. Apalagi dalam hal-hal yang lain harus memuliakan Allah, saudara. Dan
Apa yang kita lakukan memuliakan Allah, Allah itu tidak saudara, tidak tutup mata dengan apa yang kita lakukan. Tuhan itu tidak tutup mata. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh, Kolose 3 ayat 23 kembali, Kolose 3 ayat 23, kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu ada upah bagi kita. Ayat 24 bilang begini. Ayat 24 bilang begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kalau kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, lakukan apa saja, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Ada upah, kata firman Tuhan, bagi kita. Keselamatan itu, saudara, itu anugerah. Tapi ini bicara tentang upah, saudara. Ada upah bagi setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Ada upah bagi setiap hal-hal yang kita lakukan yang bertujuan memuliakan Tuhan, ada upah, saudara. Lalu di ayat 25 ya dikontraskan dengan ini, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kalimat Tuhan tidak memandang orang sedang berbicara tentang Tuhan itu adil. Kalau saudara lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ada upah bagimu. Tapi saudara yang disuruh melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan, tidak mau. Tuhan itu adil, dia tidak pandang orang. Karena Tuhan itu tidak bisa disogok. Kalau Tuhan bisa disogok, bahaya saudara. Tapi Tuhan kita tidak bisa disogok. Manusia bisa disogok dengan uang. Tuhan tidak bisa disogok dengan uang. Amin. Jadi saudara, kalau diberikan kesempatan bagi kita untuk melayani sungguh-sungguh. Ya, kalau saudara ingat kisah Yunus, bukankah Yunus itu juga dipanggil saudara untuk melayani di Yunus pasal 1, ya. Coba perhatikan Yunus pasal 1. Dia juga dipanggil untuk menyelesaikan tugas pelayanan, saudara-saudara, ya. Tetapi dia tidak mau. Coba Yunus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, sampaikan firman kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kata Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, perhatikan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan mau panggil dia, mau pakai dia untuk tugas pelayanan, harus ke Niniwe, bicara tentang pertobatan, karena orang-orang Niniwe jahat sekali. Tapi saudara, yang dilakukan oleh Yunus adalah mau coba-coba lari dari pelayanan. Saudara, kalau Tuhan panggil saudara melayani, jangan coba-coba lari. Lagian, saudara mau lari sampai di mana? Kalau saudara lari dari paket-paket tidak bisa dapat. Tapi kalau saudara lari dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak dapat, saudara. Amin. Dan kalau saudara baca kisah ini, mau coba-coba lari dari Tuhan. Dan memang, sepertinya mau lari dari Tuhan itu terbuka semua. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir bisa jauh dari hadapan Tuhan. Yang dia lakukan, ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal. Ada kapal, ya, yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, uang ada, ya, bisa beli tiket, lalu naik ke kapal untuk berlayar. Semua sepertinya terbuka. Tapi ingat, saudara, tidak semua jalan yang terbuka itu dari Tuhan. Amin. Jadi saudara perlu hati-hati. Tidak semua jalan terbuka itu dari Tuhan. Cek, ini dari Tuhan atau bukan. Kalau ini, saudara, bukan. Dia mau coba-coba lari dari Tuhan, dan dia bisa terlepas dari Tuhan, atau dia bisa lari dari Tuhan. Seberapa jauh dia berlari, dia tidak bisa berlari menjauh dari Tuhan. Tidak bisa. Tuhan dapat dia, saudara. Tuhan panggil pelayanan, tidak mau. Apa yang terjadi di ayat yang keempat? Coba. Tetapi Tuhan menurunkan apa di situ? Angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jangan coba-coba main-main dengan Tuhan. Kalau dia panggil melayani sesuai bidang pelayanan Anda masing-masing di sini dan juga di tempat Anda masing-masing, ya. Karena pelayanan tidak hanya di mimbar. Di mana saja Anda berada, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Anda harus lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Alkitab bilang, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Mau coba-coba lari dari Tuhan nih. Tuhan sudah panggil kamu pelayanan, kamu coba-coba lari. Aduh, Tuhan ini pemilik segala sesuatu. Amin, saudara. Badai dia bisa hentikan badai, saudara. Dia juga bisa izinkan badai. Siapa yang bisa lari dari Tuhan? Lalu ayat yang kelima, perhatikan.
Awak kapal menjadi takut, orang takut semua, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Saudara lihat ya, lari dari Tuhan saudara, tapi tidur nyenyak. Saudara, kelihatan keaman-aman, semua keaman-aman waktu tidak melayani Tuhan, semua keaman-aman waktu buat kesalahan, ya, waktu buat dosa, segala sesuatu keaman. Kok aman sah, tidur nyenyak. Tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-6? Perhatikan di sini. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Karena semua orang ada berseru, kok kamu tidur? Lalu ayat yang ke-7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat yang ke-9. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kok selalu mau melayani Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11 ya, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi sebab laut semakin bergelora. Lalu ayat 12 dikatakan lagi, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, camkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Mengapa laut menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, saudara-saudara? Ya, itu karena kesalahan dari Yunus yang coba-coba mau lari dari panggilan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan panggil saudara melayani, jangan coba-coba lari dari Tuhan. Lari dari Tuhan berat. Amin. Lari dari Tuhan berat. Sejauh mana Anda berlari, sejauh mana Anda melangkah untuk menjauh dari Tuhan, tidak akan bisa. Tuhan akan mendapatkanmu. Anda lari dari pemimpin bisa, lari dari Tuhan tidak bisa. Amin. Jadi mari anak-anak muda melayani Tuhan. Jangan tunggu murka Tuhan datang menghampirimu baru kamu mau melayani. Ada baik-baik, mari melayani. Jangan tunggu Tuhan murka. Beta mau melayani, beta puh hati soalnya enak. Lu mau tunggu lu puh hati baik sampai kapan? Kau tempuh hati semua ini juga kadang-kadang ada sakit, saudara. Ya. Tapi mari justru karena sakit hati itulah saudara datang pada Tuhan. Karena bagi anda yang patah hati dan galau, hanya Tuhan yang bisa kuatkan. Amin. Hanya Tuhan yang bisa kuatkan kita, saudara-saudara. Tidak ada yang lain. Makanya di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Mazmur 147 ayat yang ketiga mengatakan begini, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini gambaran saudara-saudara bagi kita yang sedang ada dalam situasi yang sulit, galau ya dan lain sebagainya. Dengar, yang bisa menolong kita itu adalah Tuhan. Dia yang bisa tolong saya dan saudara. Amin saudara. Dan ingat, tetap fokus kepada panggilan pelayanan kita. Jangan lari dari panggilan pelayanan. Sama juga saudara-saudara ya. Sama juga dengan kalau saudara baca firman Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta, saudara-saudara ya. Itu kan yang diberikan satu itu tidak menuntaskan dengan baik. Nah ini tidak boleh. Semua diberikan talenta. Coba perhatikan Matius 25. Coba Matius 25 ayat yang mulai dari ayat yang ke-14 dan seterusnya. Matius 25 mulai ayat 14 dan seterusnya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi diberikan 2, dan yang seorang lagi 1. Saudara mungkin bertanya, kok kenapa beda-beda? Jawabannya itu ada di kalimat selanjutnya. Masing-masing menurut apa di situ? Kesanggupan, lalu ia berangkat. Si Tuhan tuh kasih talenta tuh dia tahu mana yang sanggup, mana yang tidak, mana yang harus diberikan 5, mana yang harus diberikan 2, mana yang harus diberikan 1. Dia tahu saudara. Dan kalau saudara baca terus bagian ini next,
ya, di ayat yang ke-16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta, saudara-saudara. Artinya bahwa yang dapat 5 talenta ini menghasilkan jadinya 10, saudara-saudara, ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta, jadinya 4, saudara-saudara. Tapi ayat 18, perhatikan di sini. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Artinya dia tidak sama seperti yang diberikan 5 dan yang diberikan 2 yang berlaba sama, saudara-saudara. Dia tidak, ya. Di ayat yang ke-19 dan seterusnya, lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta, 10. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dipuji loh, saudara. Bukan dia yang puji diri, beta baik toh, beta setia toh, bukan. Tuhan yang puji, kamu hamba yang baik dan kamu hamba yang setia. Lalu datanglah juga yang menerima 2 talenta di ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu hal yang sama, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda mau diberikan tanggung jawab yang lebih besar, maka setialah ya dalam perkara-perkara kecil. Amin. Kalau dikasih kesempatan melayani, dikasih kesempatan untuk melakukan segala sesuatu, ingat baik-baik, yang kamu lakukan fokusnya Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus ditinggikan, Tuhan harus disanjung dalam setiap hal yang kamu lakukan. Kalau kamu setia dalam perkara-perkara kecil, Anda tidak usah promosi diri. Tuhan tahu bagaimana mengangkat kamu dari tempat ini menuju ke tempat yang berbeda, karena engkau pantas di sini, engkau pantas diangkat. Begitu. Jadi setia dalam perkara-perkara kecil, jangan mau tunggu yang besar. Sudah setia saja yang kecil-kecil. Paket sudah melalui proses itu cukup panjang. Setia-setia sah. Paket lihat sampai sekarang. Kalau apa ya, paket lihat sampai sekarang tuh Tuhan angkat tuh memang beda. Yang penting setia. Lakukan terus, jangan berhenti. Jangan ikut apa ya, perasaan enak ya semangat, tidak enak tidak semangat, tidak boleh. Semangat terus, lawan. Karena tidak bisa tidak, perasaan ini kan berganti-ganti. Tidak bisa, saudara-saudara. Makanya saya sering bilang komitmen harus lebih besar dari perasaan. Hidup kita tidak bisa berdiri di atas perasaan, itu kita akan diombang-ambingkan. Berdiri di atas komitmen yang benar. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali melayani Tuhan tetap melayani Tuhan. Tidak akan bergeser oleh apapun dan siapapun. Nah, ini hal yang menarik, saudara-saudara. Tapi di ayat berikut 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Lihat, dia bukan urus supaya menghasilkan yang diberikan kepada dia itu 1 talenta, tapi bersoal jawab. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak akan menabur, dan yang memukul dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Terlalu banyak alasan. Maka jawab Tuhan yaitu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Yang 5 tadi kamu hamba yang baik dan setia. Tapi ini 1 ya, yang tidak menjalankan talenta dengan baik dan menghasilkan. Alkitab bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu apa yang terjadi bagi si hamba yang tidak setia ini, saudara? Ayat 30, perhatikan ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin, saudara. Jadi kalau dikasih talenta dari Tuhan, maksimalkan talenta itu untuk Tuhan. Bukan tentang berapa talenta yang saudara punya, ya, bukan tentang itu. Tapi seberapa bisanya Anda bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan bagi Anda. Jadi saya berharap, saudara,
Tidak ada kita yang didesain oleh Tuhan tanpa talenta, tidak mungkin. Ada talenta, kepintaran kita, banyak talenta ini bisa bicara tentang banyak hal. Cantik, ganteng, pakai itu semua untuk Tuhan. Pengaruh, itu talenta, pakai itu untuk Tuhan. Semua itu kan talentanya datang dari Tuhan. Pokoknya semua yang saudara lakukan harus tertuju pada Tuhan. Tuhan harus dimuliakan. Nah, ini hal yang menarik saudara untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, saya berharap kita tidak seperti hamba yang malas dan jahat ini, saudara. Kita sudah paham toh, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan itu keselamatan itu cuma-cuma. Nah, kalau keselamatan itu cuma-cuma Tuhan berikan bagi kita, nah mari kita melayani Tuhan maksimal ya di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tidak hanya sekedar melayani di sini, tapi di rumah saudara. Ya, pastikan anak-anak muda di rumah bantu orang tua. Jangan ke orang tua mesti telepon paket lah, bilang ini anak pemalas mati paket. Manang di menyanyi saya lompat ke mau terekam ini lampu-lampu, dia mau ganti ini lampu dong yang putus ya, maksudnya lompatannya tinggi sekali ya, melayani di sini tapi di rumah pemokol pemalas. Jangan begitu, bantu orang tua. Jangan kau mau buang ini kotoran, tunggu dari pagi sampai kembali pagi dia buang tuh kotoran. Anak model begitu pemalas pemokol, tapi ke di gereja tuh bikin diri kayak rajin. Ya, rajin sekali di gereja, ternyata omong kosong. Saudara kalau mau jadi berkat duluan di rumah. Orang lain di rumah tuh mesti rasa, orang tua tuh mesti rasa. Amin. Kalau di sini kayak dem paket lu mau dengar, pokoknya akan dengar paket. Ada yang begitu, kalau paket mau didengar. Dia mau bilang kalau di mama yang omong dia dengar. Kalau karena kalau lu dengar, lu mama lu lebih dengar beta. Betul, beta juga pemimpin di sini. Saya juga pemimpin di sini, tapi tolong dimulai dari rumah juga. Kalau pakai telepon tuh satu kali saja datang. Tapi kalau saya yang telepon ulang-ulang tidak mau. Jangan begitu saudara. Amin. Jangan heboh-heboh di gereja mah di rumah pemalas ya. Lu pun celana yang lu pakai lu senang cuci. Baru bilang celana nih bau son enak. Lu makanya cuci bodoh. Bukan lu suruh siapa cuci. Kalau tinggal cuci taruh molto, apa yang susah? Molto pewangi itu wangi. Jangan bikin diri kayak satu hebat, jangan, saudara. Yang suka kerja dong, biar saudara suka kerja, sudah bisa bawa pulang hasil untuk orang tua, tapi tetap hormat. Saudara pun gaji mau besar seperti apapun, sekolah setinggi apapun, jangan pernah anggap enteng orang tua, jangan. Anda mau bahagia di bumi, hormat orang tua. Efesus pasal 6 kalau tidak salah. Efesus pasal 6 ayat yang ke-3 kalau tidak salah. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, ayat yang kedua ke atas dulu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu apa di situ? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kelihatan lu bukan bahagia ini karena memang tukang melawan orang tua, kelihatan ya. Tapi ini tidak ada di MCU, semua anak-anak baik. Nah, paket masuk sedikit, butuh waktu sedikit masuk di bagian ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 saudara, dan berkaitan dengan tema kita accomplish the calling, terlintas di pikiran adik-adik untuk bertanya ya, bagaimana caranya supaya saya bisa menuntaskan tugas pelayanan seperti yang dilakukan oleh Paulus. Paulus menjadi teladan bagi setiap kita dalam setiap tulisannya. Dan saudara perhatikan ya, di bagian awal ya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, di situ ada 3 poin yang bisa kita bicarakan ya, yang bisa kita bahas. Tapi saya tidak tuntaskan semua, cukup satu saja. Di sini kalimat awalnya bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ada perbedaan besar antara aku akan dan aku telah. Itu beda, betul ya? Ada perbedaan antara aku akan dan aku telah. Kalau aku telah artinya dia sudah selesai melakukannya. Kalau aku akan, dia belum menyelesaikan, dia belum melakukannya. Jadi ada perbedaan antara aku akan dan aku telah. Aku akan melakukannya. Bisa pilih kasih paket ini, sebentar lagi baru beta pi. Artinya dia belum pergi. Bisa pilih kasih paket ini, kok sudah paket bisa pilih. Artinya dia sudah selesai melakukannya. Aku telah dan aku akan itu dua hal yang berbeda. Tapi di sini Paulus bilang menarik, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kata mengakhiri di sini, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata teleo. Kata mengakhiri di sini menggunakan kata Yunani teleo yang juga bisa berarti menyelesaikan, menjalankan atau menggenapi. Aku telah mengakhiri, aku telah menyelesaikan, aku telah menjalankan pertandingan yang baik. Dan kita perlu tahu, saudara-saudara, bahwa hidup ini kan seperti hidup kita tuh seperti sebuah pertandingan iman. Bukankah Paulus menggambarkan seperti pelari? Paulus menggambarkan seperti petinju, saudara, yang tidak sembarang memukul. Ya, hidup itu pertandingan. Kehidupan kita tuh pertandingan iman, saudara. Kita sedang bertanding. Kita sampai akhir atau tidak, saudara, ya, sangat ditentukan hari ini. Makanya sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan bukan di awal kita nilainya, bukan pertengahan juga, tapi akhir, saudara. Jadi sekali lagi, hidup ini sebuah pertandingan iman, dan Paulus menggambarkan kita tuh seperti seorang pelari dan petinju. Coba perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai ayat 27. Ya, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ini Paulus sedang menggambarkan bahwa kehidupan kita tuh, saudara-saudara, seperti orang yang sedang berlomba, saudara-saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Ya, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lalu ayat yang ke-25, tiap-tiap orang turut mengambil bagian, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini jelas berbicara tentang fokus. Dalam perlombaan fokus diperlukan, saudara. Kalau kita tidak fokus, maka kita pasti gugur dalam perlombaan atau kita pasti kalah dalam perlombaan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, fokus ke depan. Seorang pelari, dia mau lari, dia harus fokus ke depan. Dia tidak usah pasang telinga dengan suara penonton yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan mentalnya dalam lari tersebut. Tetap fokus menguasai diri dalam segala hal, saudara. Nah, ini penting, saudara, supaya saudara bisa menyelesaikan atau menuntaskan tugas pelayanan. Fokus itu diperlukan. Tetap lihat ke depan, lihat Tuhan, saudara. Tetap maju, jangan coba-coba lihat ke belakang, jangan coba-coba dengarkan suara-suara yang tidak benar di luar sana yang mencoba menghancurkan mental saudara sehingga saudara tidak bisa menyelesaikan pertandingan ini. Ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam perlombaan lari itu ada hadiah, saudara. Dalam setiap perlombaan siapa yang menang itu ada hadiah, saudara. Nah, bagi kita, ya, yang bertanding secara rohani ada mahkota, saudara. Memperoleh mahkota bagi para pemenang. Lalu di ayat 26 ini digambarkan sebagai pelari. Nah, ini juga 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi fokus menguasai diri dalam segala hal dan juga punya tujuan. Tujuannya mahkota, tujuannya menang. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju. Masuk lagi, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya bahwa dia petinju yang pukulannya pukulan-pukulan terbaik, bukan sembarang pukul. Tinju apa kok pukul sembarang? Ini orang tapa lu satu kali. Itu bukan tinju, lu meruk, lu harba biruk. Lu mau ikut tinju tuh ada di pun trik, ya tuh kayak kalian pun trik-trik itu ada, kita juga mau latihan supaya kelihatan. Sekali-sekali Riksen melawan kan Rahang kan bisa koreksi lagi, tapi Riksen bilang pakai pukul kanan bekas kiri, dia mau ikut Firman ya, yang sebelah itu yang lusus selesai itu Riksen. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, aku tidak berlari tanpa tujuan. Saya punya tujuan. Saya tidak berlari sembarangan. Saya berlari dengan tujuan dapat mahkota. Saya tidak sembarangan memukul. Artinya pukulannya benar. Ada latihan, proses latihan sehingga tidak sembarang dalam perlombaan. Nah, ini menarik. Ini penting dalam kehidupan kita supaya kita bisa menuntaskan tugas pelayanan, pekerjaan Tuhan di depan sana. Menuntaskan tugas pelayanan seperti yang Paulus ngomong, saudara. Maka ini penting. Kita perlu tahu, harus fokus, dan yang kedua, saudara,
bahwa kita melayani ada tujuan, bukan tidak ada tujuan. Tujuannya memuliakan Tuhan. Anda kalau tahu ada satu tujuan yang Anda mau capai, Anda serius untuk melakukan itu. Amin, saudara. Nah, ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita, saudara. Lalu ayat berikut dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi saya berharap saudara, bagaimana supaya kita bisa menuntaskan atau menyelesaikan tugas pelayanan. Fokus perlu, ya, dan juga kita tahu tujuan kita lakukan hal demikian. Tuhan yang sudah mati bagi kita, kita harus senangkan Tuhan. Untuk apapun di bawah kolong langit ini yang kita lakukan, tujuannya Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus ditinggikan, saudara. Ya, tetap setia dalam Tuhan. Dan Alkitab bilang, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita melayani Tuhan itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, ada mahkota, ada upah bagi kita. Ya, kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sekarang telah tersedia, 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Coba kita baca dari ayat 7, saya kembali ayat 7. Baru masuk ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Baru masuk di ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota ini tidak hanya untuk Paulus, tapi juga untuk semua kita yang melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin, saudara. Yang menentukan bukan awal, pertengahan, tapi akhir. Pastikan kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, saudara. Ini menjadi hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Adik-adik, nanti kita akan belajar bagian ini lagi karena sudah jam 9 kurang. Kita mau doa untuk pelayanan kita tanggal 12 nanti. Jadi saya berhenti di sini, dan juga nanti di hari Minggu itu khotbahnya saudara sudah dapat duluan. Bagi yang belum pernah datang youth, mereka kan ada anak-anak youth dan juga ada orang tua yang hadir, yang ikut live. Jadi mungkin paket akan sedikit kembali ke belakang. Adik-adik sudah dengar. Jadi akan diramu khotbah ini supaya di hari Minggu sore ibadah yang ketiga itu saudara bisa diberkati lagi, ya. Jangan bosan-bosan dengan firman. Nanti kita akan lanjutkan di ibadah Minggu, ibadah yang ketiga, ya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus.